kita ukur berat badannya, Hmm. tinggi badannya, bagaimana lingkar lengannya ibu hamil dan seterusnya. Nah, disitulah bisa kita dapatkan berapa sih sebetulnya prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kemudian berapa ibu hamil yang menderita atau bermasalah status gizinya. Apa sih pertimbangannya Bang sampai semua aparat mulai dari kecamatan, dari kelurahan dan di beberapa tempat lainnya itu diterjunkan secara langsung Bang? Pertimbangannya apa sih? Pertama ini kan memang perintah Bapak Bupati Bulukumba. Inilah segmen obrolan para pandita inspiratif. Dan kita sapa pandita inspiratif kita kali ini. Ya guys, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Bapak Camat Herlang, Bapak Andi Pidia Samad, dan juga Ibu Kapus Herlang. Saya sapa Camat Herlang. Assalamualaikum Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Kapus Herlang, gimana kabarnya Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Camat dengan Ibu Kapus kita akan coba diskusikan bagaimana pola penanganan stunting di Kecamatan Herlang, karena kecamatan ini disebut-sebut sebagai salah satu kecamatan yang sukses dalam penanganan stunting di Kabupaten Bulukumba. Malah prestasinya saya dengar itu terendah di Kabupaten Bulukumba, Bang Camat ya? Alhamdulillah. Iya Bang. Iya. Ya baik, sebelum masuk soal pola penanganan stunting, saya ke Ibu Kapus dulu, Ibu. Nama lengkap Ibu saya belum begitu kenal Ibu. Ibu Emma Sam Ibu ya? Ya, jadi karena ini pertama kali kita interaksi Pak ya, jadi saya perkenalkan dulu. Kalau saya punya nama lengkap Ermawati Syam. Kebetulan saat ini masih sebagai pelaksana tugas, karena almarhum Kapus meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Jadi sekarang masih diberikan amanah sebagai PLT. Baik, sebelum masuk di strategi dan pola penanganan stunting di Kecamatan Herlang, saya sedikit mau dulu tanyakan, dan mungkin juga masih banyak yang awal soal stunting Ibu. Apa sih sebenarnya stunting itu Ibu? Iya, jadi kalau dari segi pengertian sebetulnya kalau stunting itu adalah kondisi ketika seorang anak lebih pendek dibanding usia yang standar. Ukuran standar pada usia tertentu. Jadi dengan ada istilahnya gangguan-gangguan perkembangan, maka tidak semua yang pendek disebut stunting, karena pasti banyak yang tersinggung ini Pak. Semua yang pendek dinyatakan stunting. Ya, jadi intinya adalah ketika tinggi badannya di bawah rata-rata lah dibanding anak seusianya. Jadi ada patokan tertentu untuk penentuan dia stunting atau tidak. Itu umurnya yang diintervensi dalam hal penanganan stunting ini sampai umur berapa Ibu? Secara nasional sebetulnya sampai balita Pak, tapi untuk Kabupaten Bulukumba, karena memang untuk stunting ini kan lebih susah kita intervensi tinggi badan dibanding berat badan. Kalau berat badan dikasih karbohidrat paling ya 1-2 bulan bisa ada peningkatan yang lumayan kalau kita lakukan intervensi. Tapi kalau tinggi badan itu tentunya butuh proses yang lebih lama lagi. Jadi makanya Kabupaten Bulukumba mengambil suatu inovasi bagaimana mengintervensi anak yang sampai 2 tahun, jadi baduta di bawah 2 tahun. Karena efeknya atau manfaatnya lebih bisa dirasakan dibanding kita intervensi anak yang lebih tua. Karena kalau sudah di atas 5 tahun itu
sudah agak susah intervensi. Berarti usia 2 tahun itu yang paling krusial Ibu ya? Iya, itu adalah umur-umur yang istilahnya waktu terbaik lah untuk kita intervensi di bawah 2 tahun. Karena kalau sudah di atas 2 tahun itu sudah tinggi badannya sudah tidak bisa lagi dengan asupan-asupan yang ditentukan. Iya. Ibu, apakah stunting sebenarnya ini bisa disembuhkan tidak Ibu ya? Sebetulnya kalau artinya ini kan sebetulnya adalah ranah medis Pak ya untuk melihat apakah stunting itu bisa sembuh atau tidak. Tapi stunting itu sebetulnya bisa kita cegah. Bisa kita cegah. Untuk pengobatannya sendiri tergantung kalau misalnya stunting ini ada penyakit-penyakit bawaan tertentu, kita lihat kondisinya apa penyakit apa yang dialami oleh anak ini, itu bisa kita intervensi dan itu juga kita harapkan dengan adanya intervensi dari penyakitnya, karena kadang penyakit tertentu yang bisa menyebabkan anak-anak bisa stunting. Iya. Kalau jangka panjangnya dampak stunting ini kira-kira seperti apa Ibu? Kalau untuk dampak jangka panjang stunting tentu akan berpengaruh ke generasi kita Pak. Apalagi kan gitu, sekarang kita lagi menggaung-gaungkan generasi emas. Ketika anak yang terhambat proses pertumbuhannya, dalam hal ini misalnya salah satunya stunting, itu tentu tidak bisa menghasilkan generasi emas karena ada gangguan di pertumbuhannya. Iya, tadi disebutkan salah satu penyebab stunting itu adalah faktor gizi. Selain itu kira-kira ada faktor lain, Ibu? Kalau penyebab stunting, saya kira banyak faktor saya. Mulai dari faktor yang langsung dengan ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung tadi tentu dari status gizi, mungkin itu baik dari status gizi ibunya, tapi secara ataukah penyakit-penyakit yang diderita. Tapi kalau penyebab tidak langsung, banyak faktor yang mendorong penyebab langsung ini saling berinteraksi dengan penyebab tidak langsung. Salah satunya keadaan ekonominya, kemudian bagaimana sistem kesehatan yang ada, kemudian faktor-faktor sosial yang lain itu juga bisa berpengaruh. Ya, kalau di Puskesmas Herlang, wilayah kerjanya atau binaannya berapa desa, Ibu? Kalau di kami itu ada 5. Jadi ada 3 desa, 2 kelurahan. Bisa disebutkan, Ibu? Kalau desanya ada Desa Pataro, kemudian Singa dengan Desa Gunturu. Untuk kelurahan, kami Borong semuanya ada di Herlang Pak. Jadi 2 kelurahan, Tanuntung dan Bentuk Kamas itu ada di wilayah kami semua. Selebihnya itu wilayahnya PKM di wilayah Karasing, ya? Karasing. Jadi Karasing dapat 3 desa, Borong, Tugondeng, Karasing, Puskesmas Herlang dapat 5. 3 desa, 2 kelurahan. Yang paling rendah sejauh ini tingkat stuntingnya di daerah mana, Ibu? Desa mana maksudnya gitu? Kalau per bulan lalu itu Pak, ada 1 desa di Desa Gunturu itu yang saat ini masih zero stunting. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai seterusnya. Iya. Baik Ibu, ditahan dulu Ibu ya. Saya ke Bang Camat dulu. Assalamualaikum Bang. Iya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih Bang. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Herlang disebut-sebut sebagai daerah yang tingkat stuntingnya paling rendah di Kabupaten Bulukumba. Begitu ya Bang ya? Informasinya? Ya, itu kan menurut setiap kita Lokmen sudah pada tim dari kabupaten. Ada kan gambaran jumlah stunting per kecamatan, tapi kita bersyukur kalau Herlang terendah, tapi ini kan sudah 2003 2004 mungkin sampai hari ini kita masih terendah di 10 kecamatan, tapi ini kan tidak boleh kita lengah. Ya, 2020 ya. Herlang zero. Ya, tunggu dulu Bang. 2023 sampai 2024 begitu Bang ya?
Iya, sampai juga 2025 saya kira. 2025, iya. Karena saya kira hari ini kita masih terendah lah. Ya, tapi kan kita inginnya zero. Iya. Saat ini berapa Bang yang masih masuk kategori stunting untuk Kecamatan Herlang? Menurut hasil kemarin yang kita ada dari kabupaten, kita ini masih 28. Jadi 28. 15 di wilayah PKM Karasing, Herlang, 11 di wilayah PKM Karasing ya. Iya. 15 di mana Bang? Di PKM Herlang. Herlang ya. Oke. Apa sih strateginya atau apa langkah-langkah yang digunakan sejauh ini Camat Herlang bersama dengan stakeholder yang ada di sana untuk bisa menekan angka stunting sampai pada titik 28 anak, Bang? Iya, saya kira tidak ada strategi ya. Tapi kita kan di kecamatan namanya TPS ya, tim penanggulangan penyakit stunting di tingkat kecamatan kalau nggak salah. Iya. Dan kebetulan kami yang menjadi ketua. Dan saya kira langkah yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan semua yang terlibat dalam penanggulangan stunting. Jadi kita ini kerja kolaborasi. Jadi kita ini senang, bangga punya 2 kapus yang hebat-hebat yang mampu memanajemen ini persoalan-persoalan stunting. Dan saya kira tugas kita sebagai camat yang mengkoordinasikan dengan tentu dukungan dari adik-adik perawat, bidan, kemudian perawat gizi, kemudian ada TNI Polri yang selalu membackup kita, kemudian PKK, kecamatan, desa, lurah, semua turut berkolaborasi bersama-sama. Dan ini kan tadi contoh kita di jam 3 semua pelayanan posyandu dalam plus 3 kita rampungkan. Dan itu tidak mau karena semua kita gerakkan. Jadi semua ASN, pejabat di kecamatan dari Secam sampai Honor kita libatkan ke bawah untuk menyasar. Mobil-mobil ambulans kita gerahkan semuanya. Jadi memang tadi agak mudah, agak susah di plus 1 dan 2. Kalau tadi ini enteng sekali, tapi semua kita gerakkan dengan kolaborasi bersama bahwa kita bekerja di lapangan dengan baik. Dan itu mungkin baru kita lakukan. Iya, saya kira begitu. Iya, betul. Ya, Ibu Kapus, gimana tanggapannya soal yang disampaikan Bang Camat tadi? Iya, betul sekali. Jadi, alhamdulillah Pak, hari ini kami juga dari tim Puskesmas bisa ikut berpartisipasi untuk kegiatan PEDAS. Jadi kegiatan PEDAS ini tentu kita tahu bersama bahwa ini adalah kegiatan inovasi Bulukumba untuk penanggulangan stunting. Nah, tentunya karena ini sudah PEDAS yang ketiga, banyak pelajaran-pelajaran berharga dari kegiatan PEDAS sebelumnya yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan PEDAS tahun ini. Terutama yang sering jadi masalah itu terkait dengan pergerakan sasaran. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Makanya tahun ini kami berusaha lebih maksimal terkait dengan ini. Terutama dalam hal persiapan-persiapan juga terkait dengan puncak kegiatan PEDAS hari ini. Ya, begitu saya kira. Dan untuk betul tadi yang disampaikan Bapak Camat, kemarin kami dalam rangka kegiatan hari ini ada rapat koordinasi yang kami laksanakan itu bertempat di Aula Puskesmas. Bapak Camat yang langsung pimpin. Kemudian dihadiri oleh seluruh lintas sektor, ada juga pemerintah desa dengan lurah. Kemudian ada perwakilan kader-kader posyandu. Nah, di situ kami sebagai penanggung jawab data di Puskesmas sampaikan fakta-faktanya seperti ini. Ternyata selama ini kita punya partisipasi masyarakat untuk akses layanan posyandu itu sangat rendah selama ini. Nah, setelah kami paparkan fakta-fakta ini, Bapak Camat dengan tegas dan gayanya yang khas menekankan bahwa di hari H besok, hari ini, semua harus aktif. Bahkan kalau perlu, semua harus dijemput sasarannya atau dikunjungi.
dan tidak tanggung-tanggung tadi pas hari tadi pelaksanaan semua ASN ternyata yang ada di kecamatan dengan di kelurahan itu semua diterjunkan Pak bersama dengan tim pemantau dari kami dari puskesmas. Jadi luar biasa lah, kami sangat bersyukurlah punya beliau yang memimpin Kecamatan Herlang, terutama juga di bidang kesehatan. Ya tapi tunggu dulu Ibu, saya masih awam itu soal pedas. Apa sih Bu itu pedas Ibu ya? Oh iya. Iya, jadi pedas. Jadi tadi sempat saya singgung masalah pedas, karena kebetulan lagi masih hangat-hangatnya dibicarakan di Bulukumba. Jadi sebetulnya pedas itu singkatan dari pemutahiran data stunting. Oh begitu gitu. P-nya pemutahiran, data dan S-nya stunting. Jadi pedas ini kebetulan adalah inisiasi dari PKK Kabupaten Bulukumba. Jadi di Bulukumba ini yang ada yang seperti ini. Ya, jadi ini adalah salah satu inovasi Kabupaten Bulukumba bagaimana dalam hal penanggulangan stunting. Makanya sejak kalau tidak salah 2023 pedas pertama dan sekarang 2025 sudah pedas ketiga. Nah di momen pedas ini semua sasaran yang ada di posyandu mulai dari balita, jadi semua 0 sampai 5 tahun, kemudian ibu hamil, semua harus kita sasar, semua harus datang ke posyandu 100% untuk kita ukur berat badannya, tinggi badannya, bagaimana lingkar lengannya ibu hamil dan seterusnya. Nah disitulah bisa kita dapatkan berapa sih sebetulnya prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Bulukumba, kemudian berapa ibu hamil yang menderita atau bermasalah status gizinya. Itu dari kegiatan pedas semua. Dan itu dilakukan setiap tahun Ibu ya? Alhamdulillah sudah di tahun ketiga. Di tahun ketiga. Nah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khusus untuk Kecamatan Herlang, berapa persen sih tingkat penurunannya Ibu? Kalau dari segi penurunan, saya kira untuk Kecamatan Herlang secara umum, saya tidak tahu angka pastinya kalau di tingkat kecamatan, tapi ada penurunan Pak. Saya tidak hafal persisnya untuk tingkat kecamatan. Ya. Tapi yang paling bisa kita lihat langsung sebetulnya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Karena di pedas-pedas sebelumnya, mungkin hal berbeda yang terjadi di pedas tahun ini adalah mobilisasi dari seluruh lintas sektor, betul-betul kita semua aktif bergerak. Bahkan tadi kalau tidak salah Pak Camat, cuma satu orang yang stay di kantor camat untuk pelayanan karena semua turun untuk pergerakan sasaran kesehatannya. Dan hasilnya seperti apa Bu ketika semua aparat diterjunkan, mulai dari camat, tadi disebutkan juga dari puskesmas, ada dari TNI, itu seperti apa hasilnya Ibu? Alhamdulillah per pukul 16 kalau tidak salah tadi itu sudah rampung semua datanya Pak. Jadi kami juga di puskesmas kan ada tim pemantau per posyandu. Jadi satu orang setiap posyandu ada tim yang menjadi tim pemantau dan ada memang data yang mereka pegang. Nah data itu setelah dilaksanakan kegiatannya, maka dimasukkanlah ke WA group. Kebetulan ada WA group yang kami bentuk, Pak Camat juga ada di dalamnya. Itu semua ada di dalam, jadi semua kader, kemudian semua kepala desa, lurah, bahkan ada juga kepala dinas kesehatan, termasuk ada ibu bupati di dalam. Jadi tujuannya Pak Camat sebetulnya mengundang ibu bupati supaya bisa juga sebagai bahan laporan langsung melalui grup. Jadi hasil-hasil kegiatan yang pedas tadi itu kita langsung update real time, jadi seperti quick count. Kita update sudah berapa posyandu yang 100% itu di list terus. Sampai akhirnya di jam 16 tadi itu alhamdulillah semua sudah masuk. Iya, ada data dari daerah lain, dari kecamatan lain terkait dengan stunting Ibu? Siapa tak bisa dibandingkan dengan Kecamatan Herlang misalnya? Kalau untuk data tahun ini saya kira belum ada rilis resmi untuk itu.
Tapi sejauh ini informasi dari Kadis Kesehatan bahwa Kecamatan Herlang masih rendah, rendah di 2025. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan dan mudah-mudahan informasi ini juga benar adanya, karena kami juga secara langsung belum ada kami terima pemberitaan resmi bahwa data stunting untuk seluruh kecamatan seperti ini. Ya Bang Camat, apa sih pertimbangannya Bang sampai semua aparat mulai dari kecamatan, dari kelurahan dan di beberapa tempat lainnya itu diterjunkan secara langsung Bang? Pertimbangannya apa sih? Pertama ini kan memang perintah Bapak Bupati Bulukumba. Yang kedua memang ini adalah program yang digagas oleh Ibu Bupati dan memang Ibu Bupati selalu memotivasi kita. Ayo bagaimana kecamatan, desa Lorontok bekerja maksimal agar semua sasaran kita bisa jangkau. Dan tentu kami sebagai camat mengambil beberapa langkah. Salah satu langkahnya kemarin kami membuat SK surat tugas kepada seluruh mulai Sekcam, Kasubag sampai Polres untuk menjadi tim pendamping pemantau di semua desa di wilayah Kecamatan Herlang. Setelah itu kami minta kelurahan agar semua seklunya dan semua kasihnya turun untuk memantau di tiap lingkungan, dan kita bertugas dan kita target. Ya ternyata alhamdulillah dengan kebersamaan kita sebagai orang Herlang, kita mampu mencapai target-target itu. Dan bahkan tadi Ibu Kapus sampaikan kita membuat grup WhatsApp. Di sana ada Ibu Bupati, ada Pak Kadis, ada Ibu Kadis PMD. Kenapa kita hadirkan? Karena Ibu ini selalu ingin melihat ada kemajuan di Bulukumba, terutama di daerah-daerah kecamatan kita. Dan tentu juga sebagai pelapor langsung bahwa inilah Herlang yang tadi Ibu Kapus seperti juga Kuikon langsung juga ada datanya kita rilis. Jadi kita tadi memang cepat. Jadi ini memang kita kami libatkan ASN bahwa ini bukan saya tanggung jawab puskesmas, tanggung jawab camat, tapi inilah tanggung jawab moral kita semua sebagai orang Herlang untuk bersama-sama membuktikan bahwa kalau ada kolaborasi yang baik, ada koordinasi yang bagus, pasti semua akan tuntas. Dan ini kan salah satu tolak ukur keberhasilan kita di Herlang kan selalu ada kolaborasi Pak dalam semua kegiatan. Jadi Pak Kapolsek juga mendukung full, Badan Ramil mendukung full, lintas sektor juga mendukung full. Jadi kami yakin bahwa pengalaman di pada 1-2 kerja-kerja tidak sebaik sekarang, kita juga masih mampu mencapai target-target. Apalagi kalau semua orang diturunkan, wah luar biasa Pak. Nah, ini luar biasa bagi kami, dan tadi saya sangat terharu dengan kerja-kerja kader yang menjemput, menyasar dari rumah ke rumah, itu luar biasa Pak. Kadang mengatakan semua merasa apa ini semua kalian bekerja full. Kalau respon masyarakat Bang ketika semua elemen itu yang tadi seperti apa? Luar biasa Pak. Itu masyarakat dengan antusiasme yang begitu tinggi, buktinya kan tidak ada Pak sasaran orang tua yang menolak. Bahkan dengan mungkin merasa bahwa sedangkan ASN turun, apalagi kita ini yang kita mau diperbaiki. Saya kira responnya Pak warga luar biasa dari semua desa di Kecamatan Herlang ini. Luar biasa. Dan tentu saya juga sebagai camat, terima kasih Ibu Kapus, kerasnya Ibu Kapus Herlang yang dan seluruh jajaran yang bekerja luar biasa hari ini. Ya, saya juga tidak bisa bayangkan Pak, tadi pagi kan hujan, subuh hujan Pak, saya pesimis sekali. Bu Kapus, bagaimana ini Bu Kapus? Agak berat rasanya ini mencapai target. Karena hujan Pak, tapi mungkin doa kita semuanya. Doa mendukung. Luar biasa tadi. Artinya target-target saya untuk mencapai 100% itu tidak ada dalam pikiran saya. Paling saya bilang 80% lah. Karena cuaca, tapi ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerja keras, niat kita yang baik, ya kita tuntaskan ini persoalan. Saya kira begitu Pak Enal.